juga dari Jepara. Mbak siapa? Mbak Salsa dari Pati. Mbak Rizka dari Pekalongan. Mbak Ina dari Batam. Oh iya, baik. Sebelumnya kan berarti setiap daerah itu mempunyai keunikan masing-masing ya dari daerahnya. Coba sebutkan mungkin satu atau beberapa untuk kalian yang sudah lama nih di daerahnya masing-masing pasti mengetahui punya keunikan apa dari mungkin seperti kesenian tradisional atau makanan tradisional itu pasti tahu ya. Kalau dari Kendal apa Mbak? Barongan. Oh iya, barongan itu berarti semacam kesenian ya, seperti mungkin barongsai tapi itu lebih ke model Jawanya ya. Ya, terus sih kalau dari Jepara? Kalau dari Jepara ada itu perang obor. Perang obor itu bagaimana? Itu untuk memperingati panen. Oh ya, seperti sedekah gitu ya, sedekah masyarakat selamatan ya untuk semuanya setelah panen gitu. Kalau mbaknya dari Jepara juga? Ada makanan tradisional. Makanan tradisional yang apa? Goro-goro itu Ya. apa makanannya? Itu terbuat dari tepung sagu. Tepung sagu. Kenyal. Oh ya, itu saat digoreng atau direbus? Direbus. Oh, tepung sagunya direbus. Nanti ada seperti cocolan begitu atau bagaimana? Biasanya dimakan sama pecel atau enggak bakso. Oh, jadi kayak seperti yang di Papua gitu ya, yang sagu Papeda. papeda gitu. Oh, gitu. Jadi dicampur sama lauk pauk ya. Oh iya. Kalau Mbak Salsa dari Jepara, dari Pati? Tadi ada makanan khas nasi gandul. Nasi gandul itu nasinya apa? Nasi terus ada dagingnya, ada kuah santan. Oh iya, berarti hampir kayak gulai gitu ya. Oh iya, itu khasnya Pati ya. Ya, kalau dari Pekalongan Mbak? Kalau Pekalongan ada megono. Megono. Oh iya, saya juga suka megono ya. Itu dari apa? Itu kabupaten ya Bu. Kalau untuk kotanya sendiri ada itu lupis. Lupis itu dari ketan. Iya benar. Gitu. Oh iya, kalau megono lauknya. Kalau Mbak dari Batam. Dari Batam? Di Batam itu ada gaplek Bu. Itu terbuat dari Singkong, gaplek. Iya. Oh, jadi itu apa? Bentuknya gorengan atau apa? Ya, bisa digoreng, bisa kayak dikukus gitu. Oh, begitu. Jadi maksudnya kalau pengen dikukus ya dikukus, digoreng gitu ya. Gaplek namanya. Oh iya. Ya memang Indonesia ini kan kaya ya kan budaya dan tradisinya. Terutama di Jawa Tengah ini kan memang banyak banget untuk tradisinya juga. Dan itu tadi seperti sedekah laut dan sedekah tani dan juga mungkin di daerah pantai juga ada itu, di daerah Kendal juga ada sedekah laut juga kalau misal mau mendekati bulan-bulan suro begitu ya. Nah, selanjutnya di sini Bulan mau memberikan tayangan tentang atau materi kita itu teks narasi. Yang mana teks narasi ini adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu kronologis yang bersifat fiksi atau imajinasi maupun non fiksi. Jadi itu bisa cerita ataupun nyata ya. Baik itu teksnya mengisahkan peristiwa ataupun kronologis. Nah, di sini contohnya seperti novel, cerpen, dongeng dan lain-lain. Kemudian tujuannya itu untuk memberikan informasi, menambahkan pengetahuan serta menyediakan hiburan bagi pembacanya. Pasti kalian tahu ya, novel, cerpen, dongeng itu pasti cerita ya tentang peristiwa ataupun tadi tentang memberikan informasi apa begitu. Cirinya di sini memenuhi kriterianya sebagai sebuah narasi sesuai dengan definisinya teks, harus bercerita tentang suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis atau order of event. Kemudian selain adanya beberapa peristiwa, teks harus dibumbui masalah atau konflik menjadi puncak narasinya. Jadi sebuah narasi harus memiliki unsur-unsur, yaitu ada tokoh, latar, alur, tema, dan yang nanti akan kita bahas bareng-bareng ya setelah pembahasan ini. Selanjutnya itu Bulan akan memberikan tayangan tentang cerita bawang merah dan bawang putih. Pasti sudah ada yang mengetahui ya, bawang merah, bawang putih. Biasanya kalau bawang merah itu terkenal apanya? Jahat, iya tokohnya. Kalau bawang putih? Baik, ya baik. Ayo kita bisa tonton bersama-sama ya. Baik Bu, karena bawang putih sering bekerja demi hukum, tubuh bawang putih
ayahnya sendiri. Namun